suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan merupakan kisah yang sungguh sangat menarik, di mana Yesus mengungkapkan kemarahannya, lalu mengobrak-ngabrik meja dan juga dagangan para pedagang yang ada di bait suci. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu ada pertimbangan yang dilandasi oleh sikap Yesus ini, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Pertama, tentu dengan banyaknya para pedagang dan hewan-hewan yang ada di bait suci, membuat bait suci menjadi kotor dan juga bau. Bayangkan ada begitu banyak ratusan hewan dan domba, mungkin lebih dari ratusan. Karena orang pada menjelang Paskah itu akan datang semua, dan jumlahnya sangat banyak. Bayangkan berapa banyak hewan-hewan yang ada di bait suci itu. Tapi apakah soal itu, soal kotor dan bau? Tentu tidak. Jualan di bait suci dengan hewan-hewan yang dijual tentu ada aturannya. Para pedagang tentu tidak sekedar membawa hewan asal bawa, tidak. Karena ada hewan-hewan yang dipersyaratkan. Kalau dalam kitab Taurat dijelaskan panjang lebar, hewan itu harus seperti apa. Ada syarat-syaratnya, termasuk kuku-kukunya seperti apa. Bayangkan betapa susahnya para pedagang menyiapkan begitu banyak hewan yang memenuhi syarat.
Apakah itu bisa? Karena kebutuhannya banyak, besar. Tentu tidak bisa. Tapi rupanya ada banyak binatang yang lolos menjadi hewan kurban. Mengapa bisa lolos? Tentu ada yang berwenang mengatur. Nah, disitulah terjadi polusi, terjadi kong kali kong. Dengan siapa? Dengan petugas bait Allah. Maka memang ada alasan bahwa Yesus tidak setuju ada perdagangan di sana. Tapi sudah ditetapkan oleh perjanjian lama, oleh kitab Taurat, bahwa harus membawa kurban persembahan. Tapi rupanya pengaturan ini disalahgunakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dilakukan Yesus adalah memperingatkan mereka. Karena ada hal yang salah, ya, ketidaksesuaian dengan tujuan. Praktek dan tujuan tidak sesuai. Ada hal besar yang terjadi di balik itu. Maka protes Yesus bukan hanya sekedar protes kepada para pedagang, tapi juga protes kepada sistem yang salah yang terjadi pada waktu itu. Memang ada dampak positifnya dan begitu banyak hal positif dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun bagaimana dengan peraturan? Tentu Yesus tahu bahwa ada peraturan, tapi peraturan itu harus diluruskan, tidak dimainkan sedemikian rupa sehingga terjadi kolusi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan peristiwa ini gereja tidak pernah melupakan. Maka dalam gereja sungguh-sungguh membatasi apa yang dinamakan bisnis. Apakah di dalam gereja ada bisnis? Apakah boleh ada bisnis di dalam gereja, di sekitar gereja? Ada jual beli? Oh, ada romo. Ada kantin. Ada warung kana. Ada WA group yang dibuat PSE. Di sana ada jual beli. Ada umat yang menjual, ada umat yang membeli. Tetapi selalu dalam koridor untuk kebutuhan umat, untuk sosial. Gereja betul-betul memahami untuk menghindari bisnis di dalam gereja. Untuk tidak ada jual beli. Maka dalam gereja Katolik memang ada hal-hal yang berjalan dengan lambat kalau tidak ada bisnis. Memang bisnis itu mempercepat, ya. Pembangunan gereja, perbaikan, renovasi itu menjadi lambat sekali. Di stasi-stasi masih ada gereja-gereja yang sulit untuk pembangunannya, sulit untuk perawatannya. Karena apa? Tidak ada dana. Gereja hanya mengandalkan dana persembahan atau donasi dari umat. Bukan usaha gereja, murni bisnis gereja. Apakah benar-benar tidak ada bisnis dalam gereja? Memang ada keuskupan yang mempunyai bisnis atau usaha. Ya. Karena kita bayangkan keuskupan-keuskupan di daerah-daerah itu tanpa usaha juga berat. Ada keuskupan yang mempunyai perkebunan. Sejauh saya tahu memang bukan bisnis yang sangat besar. Tapi paling tidak masih ada usaha yang dilakukan keuskupan untuk mendapatkan dana untuk pastoral, untuk pelayanan, untuk renovasi pembangunan gereja. Ada uskup yang membuka lahan. Lalu ada orang yang mengelola, membuka pertanian, membuka perkebunan, membuka peternakan, itu masih ada. Tapi sebatas itu.
Gereja masih betul-betul khawatir kalau ada bisnis di dalam gereja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan, memang dalam gereja tekanannya bukan soal bisnis, bukan perdagangan, bukan jual beli, tetapi pelayanan. Dan pelayanan inilah yang menjadi persembahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya di sini ada lektor, ada misdinar, ada asisten imam, kemudian ada kur, apakah mereka dibayar? Tentu tidak. Ya. Para petugas liturgi tidak ada yang dibayar. Apakah saya misa di sini juga dibayar? Dibayar per jam atau per menit? Tentu tidak. Ya. Di gereja ditanamkan pelayanan. Dan mengapa pelayanan? Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, pelayanan itu bukan hal yang penting. Mungkin dianggap sebagai ya ketika tidak ada pekerjaan, punya banyak waktu, tidak. Pelayanan adalah persembahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita masih berpikir bahwa persembahan saya hanya uang, maka itu tidak cukup. Saya yakin bahwa persembahan kita tidak ada 10% dari penghasilan. Tidak ada 10% dari pendapatan yang kita terima. Tidak. Jarang umat Katolik yang memberikan persembahan itu 10%. Mungkin ada. Ya, tapi tidak banyak. Mungkin ada. Tidak lebih dari 1/4 jumlah umat. Saya yakin. Apakah persembahan ini sudah cukup? Tentu cukup. Bagi Tuhan cukup. Anda memberi berapapun bagi Tuhan, itu cukup. Tuhan tidak akan kekurangan dengan persembahan kita. Karena persembahan adalah ungkapan syukur kita masing-masing. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada yang mengelolanya dalam keluarga itu bersama-sama. Ya. Suami istri menentukan, ini persembahan kita hari Minggu ini. Ini persembahan kita dalam 1 bulan ini. Luar biasa. Ya. Karena kebanyakan persembahan kita itu tidak kita hitung. Kita rencanakan. Tapi pokoknya ke gereja, nanti waktunya persembahan ya, kita ambil uang yang ada di dompet. Atau yang sudah kita siapkan. Apakah dihitung? Itu 5% atau 10%? Tidak. Apakah Tuhan merasa kurang? Tentu tidak. Tapi sekali lagi, apa yang kita berikan kepada Tuhan adalah ungkapan syukur kita. Termasuk hidup kita. Sebagai berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita memberikan, bukan hanya harta. Kalau sebatas harta, maka di situ ada transaksi. Dan seringkali begitu, kita memberi asalkan Tuhan mengabulkan doa saya. Dan itu terjadi transaksi. Doudes. Jadi apa yang saya lakukan itu karena Tuhan memberikan pada saya. Saya memberikan karena Tuhan juga memberikan. Kalau saya tidak memberi, karena Tuhan tidak memberi kepada saya, maka saya juga tidak memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mengingat keterbatasan kita, maka marilah kita berupaya untuk memberikan diri kita yang terbaik. Bukan hanya harta, tapi kesempatan untuk melayani. Apapun kesempatan itu. Bagi anak-anak menjadi misdinar. Ya. Menjadi lektor bagi yang sudah dewasa. Ikut paduan suara, menjadi pengurus di paroki, di wilayah, di lingkungan. Silahkan. Tapi Romo, kami tidak punya waktu.
bisa ke gereja hari Minggu itu saja sudah bersyukur. Kalau Anda tidak bisa melayani untuk gereja, layanilah keluarga Anda. Layanilah pasangan Anda, anak-anak Anda. Kalau Anda masih belum cukup, waktu untuk keluarga juga tidak banyak, maka layanilah orang-orang yang bekerja bersama Anda. Kalau Anda punya usaha, punya perusahaan, layanilah mereka. Staf Anda, karyawan Anda, rekan Anda dalam berbisnis, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Dan itu membuktikan bahwa hidup kita adalah persembahan, melayani orang dengan baik. Memang pelayanan itu tidak terbatas, di mana saja. Dan jangan kita membatasi diri dengan 1 atau 2 pelayanan, tidak. Tuhan itu sering memanggil kita untuk melayani satu hal, mungkin juga hal yang lain. Kadang-kadang sangat banyak Tuhan menghendaki kita, karena kita melihat, oh di lingkungan kok tidak ada pengurus ya. Lalu kita terpanggil untuk menjadi pengurus. Oh di lingkungan kok tidak ada anggota paduan suara. Dari situ kita juga terpanggil untuk ikut paduan suara. Oh masih ada lagi menjadi lektor. Oh masih ada lagi menjadi pengurus yang lain. Kalau memang Anda benar terbuka untuk pelayanan, maka biasanya orang tidak menolak. Saya sangat berterima kasih ada yang melayani lebih dari 2, 3, 4. Dengan setia, dengan penuh tanggung jawab melayani. Dan saya juga bersyukur ketika ada pelayan-pelayan baru, ada orang-orang yang ingin berkesempatan melayani, dan Anda juga memberikan diri, memberikan ruang. Oh ya, sekarang waktunya Anda. Sekarang giliran Anda untuk melayani. Saya akan mencari tempat yang lain untuk melayani. Pelayanan di gereja sangat terbuka, sangat banyak. Maka saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melayani di dalam gereja. Untuk memberikan diri sebagai persembahan. Selain juga memang gereja membutuhkan partisipasi, donasi. Tentu gereja tidak menutup mata, masih membutuhkan untuk ini, untuk itu. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, yang jelas bahwa kita semua adalah anggota gereja yang harusnya saling peduli satu sama lain, dan sebagai anggota seperti halnya keluarga, kita juga dipanggil untuk melayani satu sama lain. Maka pelayanan itu bukan sekedar kewajiban, tapi pelayanan adalah panggilan Allah sendiri untuk kita, untuk semakin baik, untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.